Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Hulfirini Fuja dari kelas HK20A akan mempresentasikan mengenai jurnal yang berjudul Konstitusi, Desa, dan Eksistensi dalam Regulasi di Indonesia. Jadi, sebelum adanya Indonesia, yaitu Nusantara, terdapat perasa yaitu Republiken yang diartikan oleh Van Vollenhoven, yaitu suatu pemerintahan yang demokratis dan mementingkan kesejahteraan rakyat. Ini bersifat otonom berdasarkan sistem nilai budaya yang ada di masyarakat setempat, dan konsep yang otonom ini merupakan sifat orisinil atau asli yang bukan hasil adopsi dari luar. Jadi sehingga desa yang diyakini sebagai basis penghidupan masyarakat setempat dan kesatuan masyarakat hukum yang menjadi cikal bakal terbentuknya suatu daerah atau negara modern. Sebutan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum baru dikenal pada era kolonial Belanda, di mana desa memiliki pemerintahan sendiri yang dikelola secara otonom tanpa ikatan hierarkis struktural dengan struktur yang lebih tinggi. Sekuensi logis yang terjadi dalam konteks orisinalitas lembaga pemerintahan ekonomi yang dibentuk berjalan secara mandiri dalam sistem ekonomi atau subsistem atau sistem ekonomi di mana sebuah komunitas memenuhi kebutuhannya berdasarkan produksi dan jasa yang mereka kembangkan. Namun konstitusi di sini masih berbentuk tradisional layaknya konstitusi dalam abad ke-18, di mana dianggap sebagai seperangkat prinsip-prinsip yang tercermin dalam kelembagaan suatu komunitas. Sehingga peran konstitusi desa adalah sebagai dasar hukum bagi desa. Prinsip utama konstitusi yaitu ada 4 fungsi utama, yaitu fungsi limitatif yaitu pembatasan kekuasaan. Yang kedua adalah fungsi integratif, yaitu secara teritorial, yurisdiksi maupun tata kelola dalam sebuah wilayah. Yang ketiga adalah fungsi protektif, yaitu untuk mengatur prinsip-prinsip dasar yang berkaitan dengan perlindungan terhadap hak-hak kehidupan masyarakat. Yang keempat adalah fungsi transformatif, yaitu kemampuan untuk melakukan rekayasa sosial dalam level ketatanegaraan secara komprehensif, konseptual sesuai dengan dinamika perkembangan zaman yang terjadi. Baik, yang selanjutnya adalah orisinalitas desa sebagai praktek berhukum sudah ada sebelum konstitusi. Desa diawali dengan adanya seseorang yang mempunyai pengaruh besar sebagai penggerak atau katalisator, sehingga dapat menggerakkan banyak orang untuk menjadi pengikutnya, dan orang yang mempunyai pengaruh besar ini kemudian mengajak para pengikutnya untuk membuka hutan atau lahan kosong yang dirasa dapat mendukung kehidupan rakyatnya. Skema tersebut sebenarnya sudah membentuk suatu susunan pemerintahan secara sederhana, yang pada umumnya terdiri dari kepala desa dan para petugas yang dibutuhkan, baik petugas yang mengurus perairan, kehutanan, dan lain-lain. Model pengaturan sistem kemasyarakatan yang telah dilukiskan sebelumnya merupakan self-government community. Hal ini dikarenakan masyarakat desa berdasarkan inisiatif sendiri tanpa campur tangan pihak manapun, jadi bisa mengurus dirinya sendiri dan mengembangkan sistem kelembagaan sendiri, dan mampu menghadapi masalah yang dihadapi, sehingga sebelum berbagai tradisi hukum yang masuk ke Kepulauan Nusantara atau sebelum Indonesia, masyarakat yang hidup di gugusan kepulauan ini dipercayai telah memiliki aturan hukum yang berasal dari nilai-nilai hukum atau yang disebut dengan tonik. Diksi tonik, chon ini berasal dari terma Yunani atau yang berarti bumi. Istilah hukum chon ini dipakai untuk menyebut tradisi hukum adat yang telah dipercayai telah masuk sejak awal terbentuknya masyarakat asli. Jadi istilah hukum sonik ini dipakai untuk menyebut tradisi hukum adat yang dipercayai sebagai yang telah hidup sejak awal terbentuknya negara asli, masyarakat asli di gugusan Kepulauan Nusantara tersebut. Atau yang digambarkan oleh Edward Goldsmith, yaitu sebagai kultur kehidupan masyarakat yang harmoni dengan bumi. Dengan demikian,
sekedar usaha untuk memotret hukum asli masyarakat dalam wilayah ini sebagai hukum yang lahir dari bumi Indonesia, bukan yang dilahirkan dari luarnya, karena kita ingin memahami hukum asli daerah tersebut dengan kriteria-kriteria internal dari masyarakat asli Indonesia itu sendiri. Yang selanjutnya adalah identifikasi hukum adat sebagai objek nomoy. Memang dapat kita pahami bahwa sumber adat yang lebih besar justru tersimpan dalam tradisi lisan tersebut, di mana di dalamnya ungkapan-ungkapan perspektif maupun aturan hukum dapat digali. Oleh karena itu, banyak pihak yang menemukan bahwa informasi dari adat lebih banyak informasi lisan dibanding sumber tertulisnya. Hukum adat tidak pernah secara sistematis mengikuti metode legislasi ataupun kodifikasi, sebab ia merupakan manifestasi secara langsung dari perasaan keadilan kepatutan yang dimiliki masyarakat secara umum. Dengan demikian, baik sumber maupun perkembangannya, hukum adat terletak dalam kehidupan masyarakat yang tidak tergantung pada proses teknis dan legislasi. Jalan dengan prinsip tradisi lisannya, adat juga mempunyai kecenderungan umum untuk merujuk kepada tradisi para leluhur yang disimpan sebagai bentuk-bentuk cerita dan petuah-petuah sebagai sumber hukumnya. Baik, yang selanjutnya adalah merangkai tentang konstitusi desa dan telaahnya dalam regulasi tentang desa. Seperti yang kita ketahui, konstitusi merupakan kaidah dalam bentuk tertulis dan atau tidak tertulis, memiliki 3 nilai, yaitu yang pertama adalah nilai normatif, yaitu murni dan konsekuen. Yang kedua adalah nilai nominal. Subjek dari konstitusi merupakan variabel yang dominan mempengaruhi nominal efektivitas substansi dan konstitusi. Yang ketiga adalah nilai semantik. Di sisi lain, ada beberapa fungsi dan kedudukan konstitusi, yaitu yang pertama, konstitusi berfungsi sebagai dokumen nasional, konstitusi sebagai piagam kelahiran baru, konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi, yang keempat, identitas nasional dan lambang persatuan, yang kelima adalah konstitusi sebagai alat untuk membatasi kekuasaan, yang keenam, konstitusi sebagai perlindungan HAM dan kebebasan warga negara, yang ketujuh adalah konstitusi sebagai pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara, dan lain-lain. Apabila melihat kajian tentang desa di Indonesia, sekurang-kurangnya akan menimbulkan sedikitnya 3 perspektif atau penafsiran dan pengertian. Yang pertama, pengertian secara sosiologis, yang menggambarkan suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang tinggal dan menetap di suatu lingkungan di mana mereka saling mengenal dan baik corak kehidupan antara mereka relatif homogen serta banyak kebergantungan kepada kebaikan-kebaikan alam. Yang kedua adalah pengertian secara ekonomi. Yang ketiga adalah pengertian secara politik, di mana desa sebagai suatu organisasi pemerintahan atau organisasi kekuasaan secara politik, mempunyai wewenang kekuasaan tertentu dan bagian dari pemerintahan negara. Landasan desa yang dapat menjadi konstitusi yaitu yang pertama, sifatnya yang orisinalitas. Yang kedua adalah kesamaan tujuan, nilai, perilaku, dan yang telah dicapai. Yang ketiga adalah wilayah keberlakuan. Yang keempat adalah kesepakatan penggunaan bahasa. Perubahan akan hukum yang mempengaruhi kecenderungan sebuah komunitas atau desa didasarkan pada suatu hal yang lebih fundamental, karena pelabelan sifat fundamental memiliki kekuasaan lebih tinggi dan dapat mematerialisasikan hukum baru dengan proses abstraksi. Seperti yang teori Jim Lee Asidki yang sampaikan, yang terimbangi dalam konsep konstitusi budaya atau dikenal dengan konsep unwritten constitution yang secara konkret sudah hidup di masyarakat dan mempengaruhi dinamisasi sistem hukum lainnya. Lalu istilah konstitusi menurut Khairul Anwar adalah fundamental laws tentang pemerintahan suatu negara dan nilai-nilai fundamentalnya. Ketika negara diartikan sebagai sebuah konstruksi yang diciptakan oleh umat manusia atau human creation.
Hal tersebut memiliki kemiripan atas karakteristik yang dibawa oleh konstitusi sebagai faktor integrasi antara masyarakat, desa, dan bahasa hukum yang digunakan. Sehingga peran konstitusi desa adalah sebagai dasar hukum bagi desa untuk melakukan perkembangan hukum, perubahan atau penghapusan hukum yang eksis. Kesimpulannya, dalam perkembangannya pun konstitusi desa tetap menjadi sebuah unsur yang menjadi dasar perubahan akan hukum terhadap perkembangan dalam suatu komunitas desa atau masyarakat. Hal demikian dikarenakan sifatnya konstitusi desa yang lebih fundamental, yang karena pelabelan sifat fundamentalnya tersebut memiliki kekuasaan lebih tinggi dapat mematerialisasikan hukum baru dengan proses abstraksi, karena hukum yang berada pada desa cenderung tidak tertulis atau dirangkum dengan bahasa atau simbol dan makna yang sederhana. Saya Hulwa Fikriani Fauziah, itulah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.